untuk pembangunan yang lebih landai atau malah justru lebih curam untuk terjun ke negara gagal. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang berkaitan dengan postur APBN kita yang konon kabarnya apabila menghemat 300 triliun terus kemudian 300 triliun itu untuk MBG yang di total kira-kira 470-an triliun, maka penghematan ini dugaan saya ya terutama itu untuk MBG. Padahal jauh dari itu menurut hemat saya adalah untuk membayar utang bunga maupun pokoknya yang tadi disebut akan jatuh tempo kira-kira sekitar mungkin 500 triliunan. Nah, ini keboncosan ini yang ke depan tahun demi tahun akan semakin melebar. Nah, besok akan ketahuan mungkin bulan Juni atau Juli dalam postur APBNP. Apakah Indonesia akan gagal atau tidak? Nah, gagal atau tidak memang banyak faktor pengaruhnya. Seperti terakhir kemarin Jerman itu menghapus utang Jerman kepada Indonesia kurang lebih 1,3 miliar US dollar. Nah, itu bonus. Mungkin nanti Jepang, mungkin besok Amerika, mungkin apa dan seterusnya itu adalah bonus. Tapi amat sulit mengharapkan ada penghapusan utang. Terakhir, Bapak Ibu mungkin kemarin ada berita yang cukup menghebohkan. Indonesia juga tadi Bang Doktik ini juga melukiskan akan menerbitkan SBN lagi dengan bunga yang akan lebih tinggi. Nah, ini bunga lebih tinggi. Kemarin terakhir memang saya sepakat dengan Bang Doktik, bunga SBN itu 6,75% PA. Nah, ke depan mungkin 7%. Itu bunga jauh banget, jauh tinggi. Sehingga ke depan di samping utangnya membengkak juga membayar, nah ini membayar SBN itu juga akan berat termasuk bunganya. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu kenapa Indonesia akan lebih mudah untuk terjun gagal karena duit yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Nah, ini ternyata duit yang beredar dikuasai oleh konglomerat, oleh para bandar judol, bandar koruptor dan seterusnya sehingga rakyat semakin terhimpit. Kira-kira begitu, biar nanti ada barangkali perspektif lain dari teman-teman yang lain. Saya hanya mendengarkan dulu. Mic saya silakan diambil untuk yang lain, Bang Isani, Bang Guna. Terima kasih. Bang Faisal, silakan diambil mic-nya Bang Faisal. Kita perlu dibakar semangatnya ini Bang Faisal. Ya. Monggo Bang Faisal atau siapa dulu ini? Ini ada Rocky Gerung beneran nggak sih? Monggo siapa yang mau bicara angkat tangan atau yang belum punya mic? Kalau yang sudah punya mic, Bang Dokter. Pak Dokter, monggo Pak Dokter. Ya, halo. Ya tambahan juga, kalau pemerintah Menteri Keuangan itu nggak akan berani secara ugal-ugalan ngambil cadangan devisa ya. Karena fungsi cadangan devisa itu lebih kepada menjaga stabilitas rupiah. Nah, seandainya cadangan devisa rendah, tentunya rupiah semakin melemah. Di saat melemah, ini pasti akan sangat mengganggu sekali di saat membayar hutang dan lain-lain ya. Nah, terus ekspor juga nggak punya nilai. Nah, negara-negara lain juga punya kepentingan ya, punya kepentingan juga untuk nilai rupiah itu, baik Jepang ataupun Jerman ya, itu punya kepentingan. Jadi sangat riskan kalau cadangan devisa itu digunakan, walaupun cadangan devisanya sangat tinggi kan. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kinerja dari Dirjen Pajak itu sendiri. Dengan kasus kemarin sampai sekarang kan juga menjadi isu ya, dengan sistem baru ya di Dirjen Pajak ya, pendapatan yang terbesar dari negara itu kan dari pajak, dengan pemberlakuan korteks gitu, itu juga nggak benar.
Dia berlakukan Cortex di saat sistem itu belum siap, ya, belum siap, masih amburadul. Ya, tidak hanya masyarakat biasa, konsultan pajak saja mengeluh kan gitu. Hanya Cortex ini, ya, ini kesulitan masyarakat untuk membuat laporan. Kalau laporan untuk PPN maka umpamanya kesulitan, otomatis berarti masyarakat sulit juga untuk melakukan pembayaran, ya, melakukan pembayaran dari PPN yang dinaikin itu kalau nggak bisa dilaporin dari mana penerimaan negara kan gitu. Udah pasti itu Januari kemarin, ya, itu penerimaan negara per Januari dari pajak itu juga pasti turun drastis kan gitu. Nah, sekarang masih konsolidasi terus, padahal anggaran untuk Cortex itu 1 triliun lebih. Nah, harusnya sih, lagi-lagi, maksud saya sih, sebelum itu stabil, jangan dulu diberlakukan. Pakai dulu uji coba, pakai 2 sistem. Sebelumnya kan pakai sistem, umpamanya kalau pembuatan faktur pajak itu melalui faktur. Sistem itu tetap berlaku, masih berjalan. Cortex juga pelan-pelan berjalan sampai sempurna kan gitu. Sampai kasih batas waktu, contoh, sampai April, ya, atau sampai Maret gitu umpamanya. Ini enggak, per 1 Januari diberlakukan Cortex, teriak semua, apa-apa nggak bisa masyarakat, sehingga itu di kantor pajak, ya, di kantor pajak Pratama, di KPP-nya, di mana-mana penuh, sampai dibatasi waktu untuk konsultasi bagian helpdesk-nya, hanya bisa nerima 15-20 orang per hari, padahal yang antri luar biasa dan sangat penuh sekali di setiap kantor pajak. Dan gejala itu sampai sekarang masih ada. Karena sistem baru, ya, dengan istilah-istilah baru, dan ya kalau sistem itu stabil dan bisa digunakan, beberapa nggak bisa digunakan. Nah itu loh. Ini juga kesalahan dari ambisi luar biasa dari Dirjen Pajaknya, ya, sistem yang begitu mahal 1, triliun hanya membuat itu. Dia padahal sebelumnya udah bagus, ya, melalui DJP online, ya, itu udah bagus. Ada kalau masyarakat kesulitan untuk minta laporan, bisa minta e-pin secara online juga melalui M-Pajak. Sekarang semua dirubah dengan Cortex. Tidak ada lagi e-pin, ya, tidak ada lagi, ini nggak ada masalah itu. Bang Guna, kenapa di mute tadi? Astaga. Pak Hos, bukan saya, Pak Hos kayaknya. Mungkin dia sudah kangen sama Bang Faisal atau Mbak Felix. Mbak Felix malah. Ini dari tadi di mute ya, saya ngomong, saya nggak lihat mic ya? Enggak. Iya, Mas Guna ya? Enggak. Oh gitu. Jadi nggak tahu dari mana nih tadi ngobrol. Ya udah langsung aja tuh Bang Faisal, ada itu Mas Guna. Ya. Ayo Bang Faisal, silakan Bang Faisal. Semangati ini. Pada penting ini jalan terjal pembangunan nasional ini. Karena penyunatan anggaran berbagai bidang, pernyataan Sri Mulyani mengenai taspen, katanya kok ada kontradiksi itu, gimana taspen itu kan haknya orang-orang pada nabung, mau diapain. Mari silakan Pak Faisal Asegaf. Selamat malam. Salam jumpa kawan-kawan semua. Asik juga dengar diskusi kawan-kawan. Makin hari makin tajam, menukik dan lain-lain. Cuma kita tanya dulu, ini kita bernegara apa berkebun binatang? Karena kalau bernegara itu kan kekuatan kebenaran, kemanusiaan itu jauh lebih menonjol. Hari ini nggak ada. Saya pesimis. Ini terjadi perampokan, pencurian besar-besaran. Dan seluruh transfer kejahatan 10 tahun rejim Jokowi ini akan menjadi satu teror yang menakutkan bagi kesehatan Pak Prabowo. Jadi semua orang boleh optimis. Tapi ada pertanyaan. Kesehatan rakyat juga pening loh ini, Bos. Ini kan kepalanya jadi pening semua, bingung ini. Jadi tidak kesehatan rakyat dari dulu sudah dihancurin. Rakyat sakit. Dan faktanya kan ngantre segala kebutuhan itu bentuk kesakitan dalam bernegara. Hanya saja ada diskusi yang belakangan sangat terbatas mengamati
tentang kabinet kompromi, persenyawaan antara dua kekuatan rezim Prabowo dan rezim lama Jokowi. Dan lebih fokus itu menyangkut dengan sejauh mana ketahanan mental, pikiran Pak Prabowo yang menuju usia 80, yang punya masalah kesehatan juga. Jadi hampir sebagian kawan-kawan yang pesimis terhadap situasi ini menyimpulkan ya ini tinggal ledakan saja. Mau dari mana kita bicara semua sudah hancur-hancuran. Bisa dengan enteng mereka merampok 500 triliun kemudian dengan gampang mereka umumkan hanya 50% yang disalurkan, sisanya kemana? Itu baru satu aspek, ada ribuan masalah pusat daerah. Ini ibarat perahu ini bocor di mana-mana. Jadi bagaimana mau bicara arah pembangunan, harapan tentang perbaikan-perbaikan kebijakan, sementara fakta yang terjadi kapal ini nyaris tenggelam. Dan sudah sampai tadi saya ngomong, hari-hari ini publik mencemaskan kesehatan Presiden Prabowo yang menanggung air bah dari aneka kebijakan yang bermasalah. Kalau ini terus dibiarkan menjadi teror yang efektif dan kemudian bisa situasinya seperti Mesir era Husni Mubarak, di mana presiden lumpuh secara medis, secara kesehatan dan kekuasaan menjadi tidak jelas, menjadi perebutan, menjadi pertentangan di antara berbagai kelompok. Jadi semua ini satu desain yang tidak lepas dari kepentingan global, bahwa Indonesia tidak akan diberi ruang untuk maju dan agen-agen yang bekerja untuk kepentingan global sudah berhasil membawa kita di situasi yang tidak bisa didiskusikan dengan cara pandang yang sederhana. Dari mana memulai dan bagaimana melakukan itu sudah kehilangan pijakannya. Jadi saya kira suara-suara menuntut Jokowi diadili itu jauh lebih penting untuk didiskusikan. Supaya ada pemutusan mata rantai. Kalau proses penegakan hukum diabaikan, mereka yang berbuat jahat dengan semena-mena diabaikan, ya kita mau membangun seperti apapun nggak bisa. Peta jalannya kabur. Dari maling ke pencuri, dari pencuri ke maling, berganti-ganti aja terus seperti itu. Mungkin ini satu takdir keindonesiaan untuk mengupgrading kita menuju pada satu pilihan di luar apa yang kita pikirkan. Jadi saya mengambil posisi diam aja dulu, mengambil posisi menyimak, menikmati diskusi kawan-kawan. Itu saja, terima kasih. Lanjutkan. Ayo, monggo siapa nih? Atau Pak Iksani, Pak Host? Siap. Ya, jadi Mas Guna. Ayo. Mas Guna. Iya, halo? Ya, monggo. Iya. Jadi kondisi seperti ini, kecemasan ya, pesimis ya, mungkin nggak kita biarkan. Orang-orang seperti Bang Faisal ya, Said Didu, Abraham Samad, kita harus support terus, Rocky Gerung umpamanya. Untuk apa? Mengkritik terus-menerus ya, mengkritik terus-menerus, karena menurut saya Prabowo butuh itu gitu loh. Mengkritik ke pemerintahan Jokowi sebelumnya, adili Jokowi dan lain-lain ya. Itu dalam rangka mendowngrade ya Jokowi itu sendiri. Nah, puncaknya nanti adalah seperti Filipina ya, diturunkannya wakil presiden melalui sidang DPR ya. Nah, untuk bisa menuju ke sidang DPR itu adalah menguasai partai-partai itu. Bahlil sekarang dia menjadi ketua partai yang cukup besar ya, Partai Golkar. Konsolidasikan kekuatan apakah dari Gerindra ataupun dari PDIP ya, untuk mencari figur ya yang bisa sejalan dengan semangat Prabowo, semangat bersih. Kalau nggak dibersihkan kan kira-kira begitu ya.
Kalau perlu ya kita wacanakan saja, umpamanya ada figur Nusron, jadikan ketua Partai Golkar. Ya, kira-kira seperti itu. Pakailah cara-cara Jokowi itu untuk menjatuhkan Jokowi. Jokowi mencoba menguasai semua partai-partai itu kan begitu. Ya. Nah, kalau DPR sudah terkonsolidasi dengan baik, ini bisa mulus, bisa ada harapan di pemerintahan Prabowo ini. Ya, tapi kalau kita biarkan Prabowo, malahan juga mengkritik Prabowo, menyudutkan Prabowo, semakin senang aja tuh kelompok Solo kan begitu. Ya, saya suka diskusi sama teman-teman. Kadang-kadang di space-space kecil itu, kita abaikanlah dulu ketidaksukaan kita kepada Prabowo. Pada saat ini Prabowo kita butuh untuk memperbaiki bangsa ini. Ya, tidak mungkin punya musuh sekaligus ibaratnya. Ya, tapi minimal orang yang kita tidak sukai juga tidak disukai oleh Prabowo umpamanya, berarti ya kita sama saudara berteman kan, kira-kira begitu. Jadi ini udah ada contoh Filipina, ya wakil presidennya Sara Duterte itu di impeachment oleh DPR. Nah di dalam sistem ketenegaraannya hanya melalui DPR lah wakil presiden bisa di impeachment. Dari mana pintu masuknya? Nggak usah jauh-jauh, dari kupu papa saja lah. Ya pidato Prabowo di Harla NU itu saya dikatakan bodoh, dikatakan bajingan tolol. Saya nggak perlu sebut orang lain, saya nggak perlu sebut nama lah, kalian sudah tahu. Ya, kalau sebagian orang itu kan arahnya ke Rocky Gerung, ya nggak pernah tuh Rocky Gerung mengatakan Prabowo bajingan tolol ataupun tolol, kan nggak pernah itu. Sekarang ini itu dalam rangka menyindir, dan kamera langsung ke Gibran, nyindir Gibran melalui pupu papanya kan begitu. Bisa saja melalui pintu masuk pupu papa Gibran bisa di impeachment kan begitu, melalui DPR ya. Nah melalui DPR udah solid, 2/3 dari nyudah DPR disampaikan ke MK, MK kembali lagi untuk pengesahan. Tapi tentunya partai-partai ini dikuasai. Kalau masih Golkarnya Bahlil itu sangat sulit ya. PAN juga ya, kalau umpamanya PAN tidak bisa di barisan ini, ya ganti tuh menteri apa itu yang bikin surat itu namanya kan gitu, menteri apa itu lupa lagi saya, bikin kepentingan pribadi untuk kepentingan istrinya, bikin surat ngundang kepala desa segala macam kan gitu. Itu bisa menjadi bagian tawar-menawar. Kalian ikut nggak barisan ini kan gitu. Dalam politik itu kan seperti itu. Ya, harus ada tawar-menawar juga. Yang penting adalah targetnya bagaimana menstabilkan pemerintahan ini jauh dari bayang-bayang Jokowi kan gitu. Dipretelin satu-satu. Nah, Kapolri yang menurut saya beberapa publik pesimis, tetapi terakhir-terakhir ini Kapolri sepertinya sudah kembali ke jalan yang baik lah ya. Orang menganggap bahwa itu geng Solo, ternyata dia lebih maju melangkahnya tentang kasus pagar laut. Ya, 263 sertifikat itu sudah diserahkan oleh Nusron ya dari ATR BPN, dan dia juga terima kasih sudah dipegang oleh Kapolri, dan kasusnya tidak tanggung-tanggung sudah masuk ke tahap penyidikan. Kemarin bolehlah umpamanya lurah itu di saat dipanggil klarifikasi dia nggak datang karena nggak ada kewajiban karena belum pro justisia. Nah sekarang di saat pro justisia dipanggil nggak datang, pasti ada pemanggilan upaya paksa. Jadi sudah mulai ada tanda-tanda. Ya, ada tanda-tanda nih, semakin kelihatan bahwa tidak akan ada dua matahari. Tapi kan kita juga dibayangi seperti apa yang dikatakan oleh Bang Faisal tadi, kesehatan Prabowo dan lain-lain. Dan ini harus dilakukan sesegera mungkin. Itu menurut saya begitu. Ya lanjut Bang Gane. Oke, ini yang angkat tangan Bang Rocky Gerung ini, Rocky Gerung KW2-nya. Silakan Mas Rocky. Ya, assalamualaikum, host. Bang Isani, Bang Guna, Bang Red, Bang Pramutikno. Bang, kalau kita dengar pidato menggelegar kita Bang. Semangat 45 Bang, tapi realisasi ke bawah jauh dari api dari panggang. Betul, tidak ada implementasi di bawah atas kebijakan-kebijakan siapapun presiden yang sekarang ini, belum ada realisasi ke bawah. Terbukti di sini oknum berseweran, berseragam, ya polisi, satpol PP, polisi coklat, polisi baret biru, polisi militer, itu oknum anggota beliau yang main. Solar di Kota Melabu belum tersentuh. Kami menginginkan ada kebijakan yang bijaksana, saling menguntungkan semua para pihak.
Hari ini sedih saya melihat ketika kawan saya pernah seprofesi dengan saya, dia sopir truk, dia sopir bus angkutan sewa, harus ngantri 3-4 jam baru bisa dapat biosolar di SPBU di Melabu, Aceh Barat. Sedangkan mobil odong-odong, Panther jadul, Kijang, Kapsul jadul, maupun truk jadul, itu semua balik bola isi BBM biosolar di SPBU, karena antara lapak usaha saya dengan SPBU di Jalan Maneru, Melabu, Aceh Barat itu tak kurang dari 70-an meter. 70-an meter. Saban hari saya melihat di depan mata saya gonta ganti plat. Ada yang plat T lah, plat KT lah, plat BGB, MBK, plat A lah, plat B lah. Sementara di belakang kosong platnya. Nah, dalam hal ini saya menyampaikan ini, mudah-mudahan di room space ini ada penyelenggara negara, ada orang yang terdekat dengan penyelenggara negara ini mendengar. Harus ada kebijakan yang bijaksana. Apalagi SPBU di Jalan Maneru ini adalah lintasan anak sekolah, karena ada SD 14, SD 25, MCN Model, perkantoran pemerintah, kantor arsip, kantor pustaka, kantor dispora, lapau MKM, Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabu, Aceh Barat, kemudian SMA 1 dan Madrasah Aliyah. Nah, dalam hal ini capek saya, Bang Guna, termasuk baru kali ini video saya ditonton oleh hampir 5.000 tayangan ketika saya sepil jam 12 WIB semalam. Memohon agar ada kebijakan. Oke, Bang Umat dulu, Bang Umat. Bang Umat ini biasanya jernih. Ini Bang Gani dari tadi dia. Oh iya, silakan aja. Oke, Bang Umat dulu sebentar. Silakan Bang Umat. Mic-nya hidup terus dari tadi soalnya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya tertarik dengan yang disampaikan tadi tentang adili Jokowi terlebih dahulu, gitu. Menurut saya, apabila kita membaca semua postingan tentang Jokowi, baik di X, Facebook, Instagram, bahkan di YouTube sekalipun, hampir semua rakyat itu menginginkan Jokowi diadili. Lalu bagaimana kita membaca respek dari presiden kita terhadap keinginan rakyat adili Jokowi ini? Kalau kita melihat, membaca bagaimana skema politik ya, tentu tidak semudah itu. Ya, tidak seperti yang kita sangat bersemangat, berhasrat ini. Bagaimana memutus mata rantai itu tadi. Apabila Jokowi diadili, maka dengan sendirinya penopang-penopang yang di sekeliling dia juga akan ikut kempes seperti balon gitu. Pertanyaan saya begini, apa langkah yang bisa dilakukan oleh rakyat untuk membuat gelombang seperti ombak begitu terhadap penguasa pada saat ini, yaitu Bapak Prabowo, supaya tuntutan rakyat, keinginan rakyat ini, Jokowi diadili ini bisa terwujud. Tadi sudah ada beredar video, ada konvoi pakai motor, mereka akan datang ke kediamannya Jokowi untuk menyuarakan adili Jokowi. Ini sebagai apa ya? Bang Umat, no viral, no justice, no action, no peduli, dalam akal sehat. Tugas rakyat hari ini bersuara, kontrol publik, menyampaikan ide gagasan ketika menjumpai di depan mata ketidakadilan. Harus berani buat PT, video pendek kayak saya, Rocky Gerung Aceh. Salam akal sehat, Rocky Gerung Aceh. Thank you so much. Ya, rombongan konvoi motor ini, saya pikir ini satu aksi yang sangat luar biasa ini. Ini sebagai aksi tandingan ya, bagaimana Jokowi mengundang yang katanya rakyat datang ke sana disuguhi nasi goreng dan segala macam.
Sekarang kita ingin membuktikan sebaliknya, mengadakan aksi yang sebaliknya. Apa kira-kira menurut teman-teman semua aksi serempak yang bisa dilakukan oleh rakyat di semua daerah, di samping sikap vandalisme kemarin ya, coretan dinding yang minta Jokowi untuk diadili, tentu ada hal gerakan yang lain yang bisa kita lakukan selain daripada itu. Karena menurut saya akhir-akhir ini meskipun kita netizen bersuara di dunia maya, setelah itu ada bentuk satu kekompakan begitu. Sepertinya ini ada efeknya kalau sekarang. Kalau di zaman Mulyono memang tidak ada efeknya, tidak digubris sama sekali gitu. Ya, demikian itu saja. Host, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bang Gani, silakan Bang Gani. Bisa menanggapi coba. Bang Gani, monggo Bang Gani. Dari tadi angkat tangan. Silakan Bang Gani. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, ini menarik judulnya nih, Jalan Terjal Pembangunan Nasional. Tadi saya mendengar banyak pandangan dari rekan-rekan di sini tuh yang menarik gitu ya. Saya tapi melihat lebih pada statement Om Faisal dan Om Umat ya, tentang bagaimana caranya kita mengadili Jokowi gitu. Karena gini, tercatat di September ya, ini kita berbicara basisnya data gitu. Ada sekitar 2.939 konflik agraria nih ya, yang itu terjadi di Indonesia dengan luas 6,3 juta hektar. Itu ada datanya, dan warga yang terdampak itu sebanyak 1.750 rumah tangga yang terdampak dari kejadian tersebut gitu loh. Kalau kita berbicara agraria ya, itu menurut saya adalah kedaulatan paling paling besar pengaruhnya terhadap masalah bangsa hari ini. Bagaimana tidak gitu loh. Kemarin kita lihat di Bekasi itu ada ya kan, warga yang mengklaim mereka memiliki sertifikat, tapi negara tetap bisa mengatakan bahwasanya tanah tersebut adalah tanah ilegal gitu. Ada 5 yang terbebas dari gusur, ternyata digusur juga gitu loh. Nusron itu kemarin menuntut Pengadilan Negeri Cikarang itu untuk bertanggung jawab gitu terhadap kejadian itu gitu. Nah, gini, kita mau bicara kebijakan itu jauh sekali gitu. Gimana kalau kita tuntut dia dengan 2.939 ya kasus agraria ini? Udah selesai. Nah, itu akan mengikuti. Karena begini, kalau kita hanya menyampaikan penyelenggara kecil, mungkin tadi Pak siapa tuh Rocky Gerung KW tadi tuh mengatakan ini di sektor-sektor kecil seperti penyelenggara rumah sakit, lembaga, institusi dan lain-lain itu terlalu kecil skupnya. Kita harus membuat efek jerah yang akan bisa memperbaiki pembangunan nasional ini. Kalau nggak kita tuju kepada hal yang solutif, kita hanya bersinggungan dalam kepentingan aja. Karena buzzer itu main di dalam kepentingan bursa. Misalnya, Kapolres ini harus digantikan. Bagaimana cara untuk menghancurkan personality orang ini sehingga dia digantikan? Gitu. Coba kita ambil tokoh peranan yang benar-benar membuat negeri ini porak-poranda, hancur. Ya, di rezim Prabowo menerima hutang yang disisakan oleh Jokowi itu sekitar 1.000 sekian. 1.000 sekian loh Pak. Belum lagi kita perlu mengidentifikasi masalah 50% yang tidak dianggarkan untuk bantuan sosial. Itu yang dikatakan Luhut bin Sarpanjaitan pada statementnya dia di depan awak media. Nah, kita bagi-bagi isu kita. Akhirnya kita cuma bisa berkonfrontasi terkait isu ini yang lebih penting. Isu ini